Halo, kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, kita bisa melaksanakan kegiatan pembimbingan kegiatan PKL untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kegiatan bimbingan secara Zoom meeting ini bagian daripada kegiatan bimbingan khususnya di bimbingan Bapak ya. Nah, sengaja membuat Zoom meeting supaya rekan sekalian bisa memahami secara seksama, maksudnya supaya pemahamannya sama antara satu dengan teman yang lainnya di dalam beberapa perusahaan yang dalam bimbingan Bapak. Nah, yang ini mau dibahas yaitu kan nanti setelah kita Zoom meeting ini kita bimbingan langsung per perusahaan ya, per perusahaan dibimbing langsung dengan catatan ketika nanti Anda dengan perusahaan datang ke sekolah sudah atau menunjukkan laporan karya tulisnya yang sudah sesuai dengan format yang Bapak arahkan ya, yang sudah Bapak arahkan ya. Jadi nanti tinggal satu kali kegiatan bimbingan ya, tinggal satu kali kegiatan bimbingan untuk bimbingan tatap muka langsung untuk meng-cross check hasil karya tulis yang sudah direvisi. Jadi nanti ketika bimbingan terakhir ya sudah di print selesai, tinggal tanda tangan. Nah itu maksudnya ya. Jadi kita ada kurang lebih satu kali bimbingan tatap muka untuk memvalidasi atau meng-cross check akhir hasil penulisannya. Nah, Bapak sampaikan dulu ya secara umum dalam membuat laporan PKL ya, laporan PKL supaya nanti tidak banyak pertanyaan ketika di grup, karena masih banyak pertanyaan di grup, walaupun di grup Bapak sudah sampaikan beberapa contoh ya, beberapa contoh kesalahan ya, beberapa contoh kesalahan penulisan ya. Nah, jadi nanti harapannya setelah nanti Bapak sampaikan, jelaskan cara penulisannya ya. Gan sini kan. Mikrofonnya dulu enggak? Ya, itu dulu mikrofonnya supaya nanti tidak mengganggu yang lain ya. Kalau ada sesi pertanyaan nanti silakan boleh bertanya. Nah, simak dulu ya pemaparan Bapak ya, supaya nanti Anda paham pembuatan formatnya, supaya nanti tidak usah tanya-tanya lagi di grup, tinggal melaksanakan sesuai dengan yang Bapak arahkan. Nah, intro ya. Berikutnya konsep teori karya ilmiah ya. Kalau Anda kan karya ilmiahnya penelitiannya berdasarkan hasil PKL ya, hasil PKL. Kita langsung ke konsep karya ilmiah
ya. Nah, karya ilmiah itu ya itu berasal dari ya hasil kerja ya yang bersifat ilmu kan. Hasil kerja dari mana? Hasil kerja dari kegiatan PKL. Nah, sehingga yang Anda laporkan dalam kegiatan karya tulis itu merupakan kegiatan yang sudah ada di dalam hasil kerja. Hasil kerjanya dari mana? Hasil kerjanya ada di yang tertulis di dalam apa? Tertulis dalam jurnal. Ya. Jadi hasil kerjanya itu Anda tulis sudah ada di dalam jurnal. Atau dalam jurnal. Jadi yang Anda laporkan di dalam laporan PKL itu kegiatan yang memang sudah dituliskan ya, di dalam jurnal PKL. Ya. Nah, sebagai bukti bahwa Anda melaksanakan pekerjaan yang Anda laksanakan di PKL, Anda tuliskan di dalam jurnal. Nah, nanti ketika nanti bimbingan yang berikutnya, ketika bimbingan perusahaan, nanti Anda bawa jurnalnya, ya, bawa jurnalnya. Bapak akan meng-cross-check apakah betul laporan PKL yang Anda buat itu ya sesuai dengan jurnal yang sudah Anda tulis, ya, sudah tulis itu. Langsung ke prosedur penyusunan, ya. Nah, prosedur penyusunan ini kan ada bagian awal nih, bagian awal ya, sistematika penyusunannya mulai dari halaman judul, ya, ada halaman judul, ya, halaman sampai judul bagian depan, kemudian halaman judul bagian belakang, ada lembar pengesahan, ada tata pengantar dan daftar isi. Ini bagian awal nih, ya, bagian awal. Kemudian berikutnya di bagian inti, ya, yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya, itu kan ada 4 bab, ya kan? Ada 4 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, ya. Dicek bab 1 pendahuluan, isinya apa? Pendahuluan itu isinya adalah latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Minimalnya ini. Pak, misalkan sistematika penulisannya nggak usah dibuat lagi, nggak apa-apa. Ya, paling tidak memuat bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, tujuan, dan manfaat. Ya. Nah, kemudian bab 2-nya adalah isi tentang landasan teori. Ya, landasan teori itu raja pustaka yang mendukung dari pembahasan yang Anda laporkan dalam kegiatan PKL, ya. Nah, itu kemudian berikutnya bab 3-nya baru pembahasan. Nah, dalam pembahasan ya Anda isi mulai dari tempat, ya, isi model tempat, alat tambahan, langkah kerja, dan hasil kerja, ya, isinya. Jadi ada tempat, waktu penelitian, tempatnya di mana, waktunya hari apa, jam berapa, kemudian alat tambahannya apa saja, kemudian baru Anda tuliskan langkah kerjanya di sini. Nah, berikutnya terakhir adalah penutup, ya, terakhir penutup. Nah, di dalam penutup isinya adalah hanya kesimpulan, ya, hanya kesimpulan dan saran, ya, kesimpulan dan saran. Nah, 4 bab inilah ya yang harus Anda buat di dalam laporan PKL. Dan lampiran terakhirnya adalah daftar pustaka, ya, daftar pustaka, kemudian lampiran dokumen, ya, lampiran dokumen, foto, ya, bisa saja foto kegiatan praktek kerja yang lainnya bahwa dari yang dilaporkan, ya, atau foto bersama dengan rekan sekerja atau karyawan yang di sana, ya, itu bisa dilakukan, ya, atau foto-foto kegiatan lain, ya, selain yang dilaporkan, ya, karena
foto yang Anda laporkan, ya, foto yang Anda laporkan itu fotonya dimasukkan di dalam langkah kerja, ya, fotonya dilampirkan dalam langkah kerja di bab 3. Ya, di lampiran yang lainnya boleh Anda sertakan foto, ya, foto kegiatan yang lain, ya, foto kegiatan yang lain. Nanti ya. Nah, terakhir, thank you, terima kasih. Nah, berikutnya dapat sampaikan contoh, ya. Nah, ini contoh laporan, contoh format laporan yang memang sudah jadi, ya, formatnya. Nah, sebelumnya sudah Bapak pernah kirimkan di dalam grup itu contoh format dari laporan kegiatan PKL seperti itu, ya. Jadi Anda tinggal menyesuaikan saja konten isinya dan jumlahnya, tapi formatnya seperti ini, ya, formatnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini mulai dari laporan, ya, judul kan. Nah, kemudian kopnya, ya, ini halaman pengesahan, halaman pengesahan, halaman pengesahan. Terlihat nggak? Masih terlihat, ya? Ya. Dalam pengesahan. Muter-muter sih. Data isi. Nah, ini perlu perhatikan nih, ya, perlu perhatikan. Kalau pulang makan mie ayam bakso ya, jajahan. Ini harus kalian nih, Anda perhatikan ya, dalam penulisannya nih, awas. Ini daftar isi, ya, daftar isi. Nah, yang perhatikan nih, lihat, ini bab 1, antara bab 1 dengan ada 1.1, 1.3, ini harus lurus. Jadi kalau misalkan ditarik garis, ini harus lurus. Tuh, ini harus lurus ini. Ya, harus lurus. Harus lurus. Nah. Harus lurus ini, ya. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Aliza, ada pertanyaan? Abdullah, ada pertanyaan? Nabila, ada pertanyaan? Aliza, ada pertanyaan? Mau kalau buat cabang di pelatih. Enggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Enggak. Oke, ya, kita ke berikutnya. Ini bab 1, ya, bab 1. Nah, sama, ini juga harus sama nih, ya. Ini harus sama, ini harus sejajar, ya. Ini harus sejajar. Ini dari sini L tarik lurus, ini harus sejajar. Nah, ya. Ini harus sejajar. Penulisannya, ya, sejajar. Nah, ini harus sejajar. Ini, ya, ini sejajar, ini harus ini. Nah, sejajar. Ya, ini juga tulisannya ini harus sejajar. Ini harus sejajar.
ini harus sejajar dengan ini ya, penulisannya tuh lurus terus gitu. Nah, ini harus sejajar penulisannya. Paham ya? Penulisan sejajar. Nah, kemudian berikutnya, nah ini juga harus sejajar. Misalkan ini M dengan 1 harus sejajar ya. Kemudian manfaat dengan ABC ya harus sejajar juga. Ya, ini harus sejajar juga. Cara penulisannya begitu. Ya. Nah, jadi cara penulisannya seperti itu ya. Nah, kemudian penulisan berikutnya adalah setiap bab itu ya, begitu berganti bab, berarti halamannya berganti. Ya, halamannya berganti. Jadi jangan dalam satu halaman di bab yang berbeda. Ya. Nah, artinya halaman baru bab 2, bab 3 ya berarti halaman baru ya, halaman baru bab 3. Nah, bab 3 ya, karena kemarin masih ada juga ya, masih ada juga yang tulisan babnya ini ada di bab 2 ya, atau bab 2 ada di halaman bab 1. Jadi dia harus berpindah halaman ketika ya, ketika Anda babnya berganti ya, ketika babnya berganti. Nah, itu ya. Terus ini ada gambar ya. Awas yang perlu diingat, awas yang perlu diingat dan perhatikan, jangan sampai ya, jangan sampai ketika judulnya adalah laptop Asus ya, laptop Asus, ketika laptop Asus gambarnya harus laptop Asus ya, jangan sampai ya, jangan sampai judulnya laptop Asus tapi gambarnya Lenovo ya. Nah, itu juga speknya harus sama. Ketika Anda membuat instalasi ya, instalasi spek hardware-nya itu misalkan RAM-nya 4 GB ya, maka ya ketika 4 GB ya, maka yang harus Anda ketikkan ya, harus Anda perhatikan, yaitu di dalam setting BIOS ya, setting BIOS, di setting BIOS harus sesuai. Nah, yang perlu perhatikan juga untuk dokumen ya, dokumen yang ada dalam lampiran nih, Anda foto itu foto asli dari hasil prakteknya ya. Ini kan layarnya kelihatan ya, layarnya kelihatan, layar Asus ya, Asus. Nah, ini layar Asusnya terlihat ya, layar Asusnya terlihat. Nah ya, jadi intinya gambar ya, gambar langkah kerja itu Anda foto ya dari objeknya, jadi tidak mengambil dari, tidak mengambil dari Google ya. Jadi layarnya itu
satunya terlihat tampak. Anda sedang melakukan kegiatan instalasi, bagiannya apa ya tampak terlihat. Ya, nanti menunjukkan bahwa ini real, ya. Nah, Anda sedang benar-benar praktek, ya, benar-benar Anda praktek. Ya, benar-benar Anda praktek seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Bila ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan? Rima? Ya. Jadi foto yang ada di layar kerja itu, foto yang ada di layar kerja itu, ya, foto yang langsung foto, ya, foto langsung. Jadi objeknya, perangkatnya itu juga masuk dalam foto. Jadi kalau misalnya instalasi, ya berarti layarnya juga terfoto, terdokumentasikan, ya, ada gambar layarnya. Ya, jadi tidak hanya seperti langkah-langkahnya saja, tapi satu layar itu, berikut layarnya, ya, itu terdokumentasikan atau difoto. Ya, jadi sudah nanti bisa menunjukkan bahwa itu tuh merupakan hasil praktek kita, ya, hasil kerja kita, ya. Nah, seperti itu, ya. Ada pertanyaan? Dan ini sama Rangga masih di Purwokerto. Masih di Purwokerto. Rangga masih di Purwokerto, Rangga. Iksan ada pertanyaan, Iksan? Iksan ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau jelas, Anda silakan, ya, dicek kembali format karya tulis yang sudah dibuat sesuai dengan format yang Bapak kirimkan dan Bapak jelaskan tadi di grup. Pokoknya formatnya bentuknya sama persis seperti itu, ya, sama persis seperti itu, ya. Nah, kalau sudah, nanti mulai besok, ya, besok kita mulai hubungan perusahaan, ya, dengan membawa jurnal, ya, jurnal dibawa. Nanti akan Bapak kirimkan jadwalnya di grup, ya, jadwalnya akan Bapak kirimkan di grup, ya. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, semuanya cukup, ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau tidak pertanyaan, ya, Bapak cukupkan sekian saja, ya, dengan kita dan kegiatan PKL. Nanti insya Allah mulai besok kita mulai dengan perusahaan, ya, dengan akan membawa jurnal dan file yang sudah direvisi sesuai dengan format yang tadi boleh jelaskan. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.